Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Segar? Sehat. Siap belajar? Siap. Baik. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama yang kita anut, ya. Karena kita beragama Islam, kita berdoa menurut Islam. Bintang, silakan pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimulai. Sebelum kita mulai belajarnya, Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada di antara kawan-kawan kalian yang tidak hadir? Tidak hadir semua, ya. Ya, sudah siap belajar semua, ya? Sekarang Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang pagi tadi sudah mandi? Sudah mandi semua? Nah, kalau sudah mandi, apa langkah pertama yang kalian lakukan saat kalian mandi? Apa? Masuk kamar mandi. Setelah itu apa lagi? Gosok gigi. Setelah itu apa lagi? Kumur-kumur. Setelah itu apa lagi? Sabun. Pakai sabun, ya. Setelah itu ya, siram tubuh sampai bersih dari sabun, ya. Setelah itu bersampo. Kemudian apa lagi? Ya, menyiram rambutnya sampai bersih. Setelah itu pakai handuk. Ada lagi? Sudah? Sudah selesai. Nah, itu adalah urutan-urutan mandi. Jadi dalam kegiatan sehari-hari, ya, apapun yang kita lakukan itu ada langkah-langkahnya. Tidak bisa langsung jadi. Tidak mau mandi kita ke kamar mandi langsung selesai mandi. Bisa seperti itu? Tidak. Jadi adalah langkah-langkahnya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana kita memberi perintah kepada komputer agar komputer itu melakukan pekerjaan sesuai dengan yang kita inginkan, ya, tetapi tanpa menggunakan komputer. Bisa tidak kira-kira? Ya, ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa. Nah, nanti akan kita buktikan bisa tidak kita memberikan perintah kepada komputer agar melakukan apa yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan tanpa komputer, ya. Jadi apa yang tujuan ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini itu adalah supaya kita bisa menjelaskan apa pengertian dari algoritma dan kita bisa menyusun langkah-langkah algoritma dalam kehidupan sehari-hari, ya. Masih bingung, Ibu yakin? Nah, supaya kita semangat, supaya kita lebih bergairah dalam belajar, kita ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya tepuk 1, boleh berdiri dulu. Ya, dah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
Ada namanya algoritma. Ya, ada yang pernah mendengar apa itu algoritma? Belum? Berarti kalau belum tahu apa itu algoritma, ya. Nah, apa yang kalian bilang tadi, seperti langkah-langkah kalian mandi, ya, terus tadi itu adalah salah satu contoh algoritma. Jadi apa itu algoritma? Sudah ada yang bisa membayangkan? Apa itu algoritma? Apa? Ada? Nah, kalian bilang tadi mau mandi itu masuk kamar mandi dulu, gosok gigi dulu, pakai sabun dulu, setelah pakai sabun pakai sampo, setelah pakai sampo tubuh kita siram sampai bersih, ya. Kemudian setelah itu kita pakai handuk dan selesai mandi. Itulah yang dikatakan salah satu contoh algoritma. Jadi ada tidak yang bisa membantu ibu dari contoh tadi menjelaskan apa itu algoritma? Ada kira-kira? Ada yang mau coba? Bintang mau coba? Khalid? Mau coba? Indah? Tidak ada. Jadi algoritma itu adalah, ya, boleh kalian catat ya. Algoritma itu adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah ya. Algoritma itu adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah, ya, yang jelas, terurut, ya, dan logis, ya, dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu adalah algoritma, ya, serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas, dicatat, terurut dan logis dalam memecahkan suatu masalah atau dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi langkah-langkah itu harus berurutan. Sekarang ibu mau bertanya lagi, ya. Ibu mau bertanya lagi. Kalian ke sekolah pakai sepatu. Kalian ke sekolah pakai sepatu. Coba kalian sebutkan urutan kalian memakai sepatu. Coba. Pertama-tama apa? Pertama-tama kita pakai kaos kaki terlebih dahulu. Setelah itu apa? Setelah itu pasang sepatunya. Setelah itu apa? Ikat tali sepatunya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang jelas, terurut. Bagaimana kalau kita begini? Langkah-langkah memakai sepatu. Pertama-tama kita pakai sepatu. Setelah itu kita pakai kaos kaki. Jadi tidak pakai sepatunya? Tidak, ya. Masa kaos kaki di luar. Jadi langkah yang kita sebutkan tadi, yang ibu sebutkan tadi, itu namanya langkah yang tidak terurut, ya. Jadi dalam algoritma itu langkah-langkahnya harus jelas dan berurutan, sesuai urutan
urutannya. Kalau yang pertama pakai kaos kaki dulu. Pakai sepatu ya pakai sepatu. Setelah pakai kaos kaki pakai sepatu. Setelah pakai sepatu baru diikat talinya. Ya. Nah, di depan ini ada yang tahu ini apa? Mie. Ini adalah mie instan. Ya, pernah makan mie? Nah, kalau kalian makan mie pernah masak sendiri mie-nya? Kalau pernah, tentu kalian tahu urutannya. Di sini Ibu ada lembar kerja, ya, individu, ya. Nah, ya, itu ada lembar kerja individu, bisa kalian buka di halaman berikutnya. Kalian ditugaskan membuat langkah-langkah atau cara memasak mie. Ya, pertama apa? Dibuat di sini. Ya. Ini kan ada sampai 10, mungkin langkah-langkahnya nggak sampai 10, ya. Jadi kalian kerjakan sendiri-sendiri di halaman 2, ya, di lembar kedua, langkah-langkah memasak mie. Coba, silakan. Nanti setelah ini kalian akan membacakan hasil yang kalian buat ke depan. Ya, depan kelas. Langkahnya harus jelas ya, harus jelas dan berurutan. Sudah? Nah, ini adalah hasil pekerjaan kalian dalam membuat langkah-langkah memasak mie instan. Sekarang Ibu akan panggil beberapa orang untuk membacakan hasil pekerjaannya ke depan. Ya. Yang pertama Ibu panggil itu Alifah. Coba Alifah, maju ke depan dan bacakan hasil kerjaan kamu tadi. Kawan-kawan yang lainnya menyimak. Nanti kita lihat betul apa tidak langkah-langkah membuat mie oleh Alifah. Silakan Alifah di depan. Suaranya yang lantang ya. Langkah-langkah memasak mie. Masukkan air ke dalam panci dan panaskan, lalu buka dan masukkan ke dalam panci, lalu ambil bumbu, masukkan ke dalam bumbu. Jika mie sudah direbus, masukkan mie dalam piring bumbu, lalu diaduk sampai merata. Ini sudah disajikan untuk dimakan. Nah, itu adalah hasil dari pekerjaan Alifah. Ya, Alifah menuliskan di sini langkah-langkah memasak mie itu. Yang pertama, masukkan air ke dalam panci dan panaskan. Ya.
Yang kedua, buka bungkus mie dan masukkan ke dalam panci. Mungkin maksudnya masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih tadi ya. Kemudian ambil bumbu mie, masukkan ke dalam piring. Langkah berikutnya, mie yang sudah direbus masukkan ke dalam piring yang sudah ada bumbunya, ya. Kemudian diaduk sampai rata dan mie siap disantap atau dimakan. Kira-kira jawaban Alifa ini sudah urut atau belum? Adakah langkah yang tertinggal atau yang terlewat? Tidak, ya. Jadi apa namanya? Langkah-langkah yang dibuat Alifa ini sudah benar, ya. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah yang dibuat oleh kawan kalian. Bintang, silakan Bintang bacakan hasil yang Bintang buat di depan kelas dengan suara yang lantang supaya kawan-kawan yang mendengar. Urutan langkah-langkah membuat memasak mie. Buka bungkus mie, hangatkan air, masukkan mie ke air yang dihangatkan, masukkan bumbu mie ke piring, buang air yang sudah mendidih, masukkan mie ke piring yang sudah dikasih bumbu, aduk mie pakai garpu sampai merata dan mie siap dimakan. Nah, itu adalah, terima kasih Bintang, itu adalah langkah-langkah yang dibuat di Bintang. Yang pertama kata Bintang ini tadi, buka bungkus mie, ya. Langkah kedua, hangatkan air. Mungkin lebih tepat bahasanya panaskan air, ya. Kemudian masukkan mie ke air yang dihangatkan atau dipanaskan. Kemudian masukkan bumbu-bumbu mie ke piring. Buang air pakai saring mie. Maksudnya mie tadi yang sudah direbus dibuang airnya. Kalau dibuang airnya itu nanti masak mie apa? Mie goreng, ya. Kemudian masukkan mie ke piring yang sudah dikasih bumbu, ya. Kemudian aduk mie pakai garpu sampai merata dan mie siap dimakan. Nah, kira-kira langkah yang dibuat Bintang ini sudah urut apa belum? Sudah ada ketertinggalan atau terlewatkan? Tidak, ya. Langkah yang dibuat Bintang ini sama dengan langkah yang dibuat Alifa. Cuman mungkin beda di kalimat saja, ya. Alifa itu menggunakan kalimat yang lebih panjang, Bintang menggunakan kalimat yang lebih ringkas, ya. Intinya kita bukan di memasak mie-nya tadi, tetapi langkah-langkah dalam memasak mie, ya. Nah, untuk tugas kedua, Ibu mau membuat kelompok, ya. Karena kita di sini cuma ada 7 orang, jadi kelompoknya cuma bisa dibuat 2 kelompok, ya. Kelompoknya cuma bisa dibuat 2 kelompok. Ya, kelompoknya nggak usah diirikan. Kelompok 1, kelompok 2. Cuman mau ibu bagi yang laki-lakinya kan 2 orang. Jadi Bintang pindah ke sini ke tempat Naila pindah ke tempat Bintang. Tasnya nggak usah dibawa, bukunya saja yang dibawa. Silakan. Ya, silakan. Mejanya boleh disatukan. Mejanya boleh disatukan. Diangkat. Silakan diangkat. Diangkat mejanya. Sudah. Apa namanya? Bukunya boleh diangkat. Ya. Sudah? Jadi kelompok 1 anggotanya Bintang, Indah, Tania, dan Tara. Kelompok 2 anggotanya
Alima, Khalid dan Naila. Boleh digeser ke sini Khalid? Pandangan Naila digeser supaya tidak terlalu pinggir. Apa permainan kita? Ya, apa permainan kita? Kita akan bermain namanya robot tersesat. Ya, kita akan bermain robot tersesat. Ya, nanti di sini sudah ibu buatkan apa namanya labirin ya, tempat untuk kamu memperagakan nanti bagaimana caranya kamu menjadi robot. Ya, nanti ada dibagi, ada yang menjadi robot, ada yang menjadi programmernya. Ya, programmer itu adalah orang yang memerintahkan robot. Nah, kata programmernya, maju satu langkah, robot maju satu langkah. Nanti matanya ditutup. Ya, sudah itu siapkan penutup matanya. Sekarang kita buat contohnya dulu sebelum ibu membagikan lembar kerjanya. Ya. Ini ibu hapus dulu. Ini ibu hapus dulu. Kemudian ibu akan membuat kotak. Ya, ini nanti di sini mungkin startnya, ya, ibu bawa star. Di sini startnya. Di sini ada rintangan yang tidak boleh kita lalui. Ini ada rintangan, ya, kayak gitu. Ini ada rintangan. Kemudian ini ada rintangan, ya. Ini ada apa namanya harta karunnya. Harta karunnya kita anggap bintang. Nah, ya, sesuai dengan nama bintang. Kemudian ini ada rintangannya lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalian akan ini finishnya atau angannya, ya, angannya. Jadi nanti, ya, kalian akan memberi perintah pada robot kalian. Nanti ada yang jadi robotnya ya, masing-masing kelompok. Seperti ini. Nah, kita pindahkan startnya. Kita pindahkan startnya. Nah, ya. Pindahkan startnya di sini. Nanti kalian akan ada lambang maju, mundur, ya, ke kiri, ke kanan, ya. Nah, mulai dari sini, kira-kira ada robotnya berdiri di sini. Tujuan kita ini, harta karunnya ini, ya. Harta karunnya ini, kira-kira
tidak seperti itu. Langkah pertama atau perintah pertama, ya, kita buat perintah saja, jangan langkah. Perintah pertama. Perintah pertama apa? Maju satu langkah. Maju satu langkah. Satu langkah. Ya. Maju satu langkah. Nanti apa namanya? Tandanya seperti ini kalau maju. Ya. Kemudian perintah kedua apa? Dia sudah maju satu langkah, berarti di sini orangnya. Ya, kita nggak kotak orangnya. Setelah itu apa lagi? Maju satu langkah lagi, ya. Maju satu langkah. Berarti orangnya sudah di posisi ini. Setelah itu apa lagi? Maju lagi satu langkah. Yang ketiga, maju satu langkah. Maju satu langkah. Berarti posisi orangnya di sini. Setelah itu apa lagi? Mau maju lagi boleh. Yang keempat, maju satu langkah. Berarti posisinya di sini. Ya. Kemudian apa? Dia itu menghadap ke sini. Nah, ke kanan satu langkah seperti ini nanti, ya. Ke kanan satu langkah. Ke kanan satu langkah. Satu langkah berarti posisinya di sini. Setelah itu apa lagi? Ke kanan lagi. Ke kanan satu langkah. Berarti posisinya sudah di sini. Setelah itu apa lagi? Ke kanan lagi. Ke kanan lagi. Satu langkah. Ya, nanti posisinya sudah di sini. Dia menghadap ke sini tuh. Jadi setelah itu apa lagi? Mundur satu langkah. Langkah berikutnya ke-8. Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Berarti posisinya sudah di sini. Nah, setelah ini apa? Ambil. Nah, ambil. Ambil. Ya. Setelah ambil, kita ke sini lagi apa? Maju satu langkah. Setelah itu apa? Letakkan. Ya, berarti langkah terakhir itu letakkan. Sudah? Nah, sudah dapat ya. Berarti posisi bintangnya ini sudah diambil dan di sini sudah di tempat yang aman. Paham kira-kira? Nah, di sini di depan kalian sudah ada arenanya. Ya. Kalian tentukan setiap kelompok siapa yang jadi robotnya, siapa yang jadi programmernya. Programmernya orang yang memerintah robot. Sudah menentukan siapa yang menjadi apa namanya? Robotnya? Kelompok satu robotnya siapa? Indah. Programmernya? Bintang. Kelompok dua? Yang programmernya? Naila robotnya. Nah, ini sebelum kita bisa ke sana, Ibu kasih dulu LKPD-nya. Nanti kalian buat perintah di sini. Ya. Buat perintah satu apa? Maju satu langkah misalnya. Ya. Ini kartunya. Ini diisi dulu. Kalian lihat di sini, startnya dari sini. Kira-kira dari start ini apa maju, apa kiri, apa kanan? Silakan buat. Jadi yang kalian praktekkan
buat nama kelompoknya. Nah, kelompok 1. Nama-nama ini Ustaz, ada satu. Buat apa sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 berdiri semua. Indah berdiri di sini, matanya ibu tutup, berdiri di stand. Ya, matanya ibu tutup. Programmernya membacakan. Nah, langkah pertama. Sebentar. Siap Indah? Nah, Bintang bacakan. Maju satu langkah. Maju satu langkah Indah. Nah, setelah itu. Maju satu langkah. Ya. Maju satu langkah. Dan Kiri satu langkah. Maju satu langkah. maju katanya Indah. Maju katanya. Maju katanya. Ke kiri satu langkah. Kiri satu langkah. Maju satu langkah. Ambil harta karun. Maju satu langkah. Letakkan. Letakkan katanya. Letakkan. Letakkan di depannya. Nah, nah, berarti berhasil ya, tidak melewati rintangan. Silakan kembali Indah. Boleh duduk kelompok 1. Jadi dari kelompok 1 tadi dia berhasil menemukan kata tanpa tersesat. Ya, tanpa tersesat. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan. Siapa yang jadi ini tadi? Silakan, Laila. Kita lihat kelompok 2, apakah berhasil seperti kelompok 1 atau kelompok 2 tersesat? Ya. Apakah berhasil seperti kelompok 1 atau justru tersesat? Sudah siap? Silakan. Programmernya. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Kiri satu langkah. Kiri satu langkah. Ya. Maju satu langkah. Terlalu jauh, terlalu jauh. Ya, sudah semua. Maju. Ke kiri satu langkah. Ambil. Letakkan. Nah, ya, tepuk tangannya. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 tadi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan robotnya tidak tersesat. Ya, jadi kalau robotnya tidak tersesat, tidak ada yang perlu kita perbaiki. Apakah seandainya tadi ada robotnya tersesat, baru kita perbaiki ya. Kesalahan itu jika seandainya ada kesalahan itu bukanlah hal yang fatal, bisa diulang lagi ya.
berhasil mencapai target, ya. Jadi robotnya mencapai target. Jadi apa kesimpulannya? Ya. Apa kesimpulannya? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari tadi? Ya. Bahwa ibu tadi di awal kan sudah bilang, pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita memberi perintah kepada komputer supaya melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi tanpa menggunakan komputer. Ibu bertanya, bisa tidak tanpa menggunakan komputer? Kalian ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak. Nah, dari percobaan yang kita lakukan tadi, ibu mau bertanya lagi, bisa tidak kita memberikan perintah kepada komputer tetapi tanpa komputer? Bisa, contohnya tadi. Walaupun tanpa komputer, salah seorangnya jadi robot, seorangnya jadi programmer. Dia memberi perintah seolah-olah yang diperintahkannya ini adalah benaran robot. Ya. Jadi komputer itu pada dasarnya mereka tidak bekerja sendiri. Ya, kan kita bilang komputer itu pintar. Pintar komputer apa pintar manusia? Pintar manusia. Sepintar-pintarnya komputer itu tetap menerima perintah dari manusia. Mereka tidak berinisiatif sendiri. Kalau diberi perintah baru mereka melaksanakan apa yang diperintahkan tadi. Ya. Jadi kita sudah sampai di akhir pelajaran. Ya, kita sudah ada di akhir pelajaran. Karena kita tadi percobaan atau praktek kita tentang robot tadi tidak ada yang salah, jadi tidak ada perbaikan, ya. Ibu mau tanya, menyenangkan tidak belajar hari ini? Menyenangkan. Apanya yang menyenangkan? Bermain robot, walaupun tidak ada robot asli yang canggih, ya. Walaupun robotnya adalah kawan kalian sendiri, ya. Kemudian mengapa? Nah, ada pertanyaannya. Mengapa urutan atau langkah-langkah dalam algoritma itu harus jelas dan berurutan? Mengapa? Karena apa? Mengapa? Misalnya, kita dalam mandi tadi langkahnya harus berurutan. Dalam memasak mie tadi langkahnya harus berurutan. Kalau tidak berurutan apa akibatnya? Tidak jadi. Ya, kalau tidak berurutan, yang kita kerjakan tadi bisa tidak jadi. Seperti apa tadi, mandi tadi, kita sabun dulu, kita siram dulu. Setelah itu kita kasih sabun seluruh badan kita. Setelah itu kita langsung pakai handuk. Bersih tidak? Tidak. Kenapa? Karena rangkanya tidak berurutan. Ya. Kemudian tugas sudah, ya. Jadi sampailah kita kepada rangkuman dari pelajaran kita hari ini, bahwasanya ya pentingnya urutan dalam melakukan sesuatu, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mau apapun kegiatan kita, mau berangkat ke sekolah, misalnya mau mandi, mau tidur, mau mencuci piring, mau apa saja, itu ada langkah-langkah yang harus kita lalui, dan langkahnya itu harus berurutan, ya. Setelah itu untuk tugas di rumah, ya, ya, ibu memberikan tugas kepada masing-masing kalian, tugas individu. Buatlah
Tapi Khalid jangan membuat seperti yang seperti bintang. Khalid cari yang lain. Kalau kita sehari-hari kan banyak yang mau kita kerjakan, ya kan? Nah, buat langkah-langkah kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini ya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kalau ada Ibu salah ucap ya, salah perkataan, Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini ya, karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Untuk memimpin doa kali ini kita persilakan kepada Khalid. Silakan.